Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Subuan, NPM 211 dari Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan selama kehamilan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau sama dengan 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1. Trimester 1 dimulai dari konsepsi sampai bulan ketiga. Trimester kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan. Dan trimester ketiga sejak bulan ke-7 sampai 9 bulan. Nah, bisa kita lihat di sini ada 11 tahap perkembangan janin trimester pertama. Minggu ke-1 dan kedua Anda belum terhitung hamil selama 2 minggu pertama. Minggu ketiga masih tahap fertilisasi. Minggu keempat, implantasi dan terbentuknya plasenta. Minggu kelima, peningkatan kadar hormon. Minggu keenam, tabung saraf menutup. Minggu ketujuh, kepala bayi berkembang. Minggu ke-8, terbentuknya hidung bayi. Minggu ke-9, jari-jari kaki bayi mulai muncul. Minggu ke-10, siku mulai menekuk. Minggu ke-11, alat kelamin bayi berkembang. Dan minggu ke-12, kuku mulai terbentuk. Penelitian observasional telah menunjukkan bahwa selama kehamilan, fase preimplantasi merupakan periode yang paling riskan bagi embrio yang berhubungan dengan berbagai faktor endogen dan eksogen. Penurunan atau kurangnya nutrisi selama fase paling awal dari kehamilan sebelum implantasi menghasilkan tak hanya gangguan perkembangan somatik yang nyata saat lahir. Jutaan spermatozoa dikeluarkan di fornix vagina dan sekitar pertio pada waktu koitus, dan hanya satu yang mempunyai kemampuan untuk membuahi atau kapitasi. Tahapan perkembangan bayi. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Perkembangan bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar sebagai hasil dari proses kematangan. Ada prinsip perkembangan, bisa dilihat prinsip perkembangan diantaranya adalah perkembangan bergantung pada aspek kematangan susunan saraf manusia. Ada pola perkembangan. Pola perkembangan merupakan proses terjadinya perkembangan yang dapat mengalami percepatan dan perlambatan. Ciri-ciri perkembangan. Ciri perkembangannya yaitu perkembangan melibatkan pertumbuhan, perkembangan memiliki pola yang tetap, perkembangan memiliki tahap yang berkelanjutan, dan perkembangan. Aspek perkembangan. Lalu gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan itu ada gangguan bicara dan bahasa, cerebral palsy, sindrom Down, gangguan autisme, retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Perkembangan fisik 0-2 tahun. Bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri perkembangan anak. Ini ada gambarnya, bisa dilihat ya.
Ciri-ciri perkembangan anak. Perkembangan dimulai pada masa pranatal. Perkembangan sebagai dimensi yang saling berhubungan. Perkembangan dan belajar berlangsung berkelanjutan sebagai hasil interaksi dengan orang. Lalu pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak. Yang kelima, lalu terjadinya perubahan dalam proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif yang banyak dianut saat ini adalah dari teori John Piaget. Ada 4 tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif sebagai berikut. Yang pertama itu tahap sensori motor, usia 0 sampai 24 bulan. Tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal dimulai umur 11 tahun. Ya, bisa dilihat ya dari gambarnya. Peran keluarga dalam upaya tumbuh kembang anak. Keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Orang tua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Mengapa peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting? Lingkungan paparan pertama dan tersering bagi anak-anak adalah keluarga. Ada perannya, contohnya imunisasi, pemberian ASI, makanan pelengkap selain ASI, mikronutrients, kebersihan, treated maintenance, asupan makanan dan minuman, perawatan di rumah, care seeking, adherence, stimulation, antenatal care. Selanjutnya perkembangan emosi. Pengertian perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, di sini menyangkut adanya proses diferensial dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Tahap perkembangan anak. Ada periode prenatal, yaitu masa perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu, mulai dari pembuahan hingga kelahiran, lebih kurang 270 sampai 280 atau 9 bulan. Masa bayi yang terbagi atas masa neonatal 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun, masa kanak-kanak, masa prasekolah 2 sampai 6 tahun, masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Anak usia sekolah. Anak mampu berpikir logis dan terarah. Anak mampu berhitung untuk mencari teman sebanyak-banyaknya serta dapat mengatur emosinya. Dan dimaksud warna efektif ini ada efektif. Warna yang dimaksud dari warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya itu gembira, bahagia, takut, dan lain-lainnya. Sedangkan menurut
Goleman bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran itu khasnya kepada suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pengelompokan emosi. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Dan termasuk emosi jenis ini diantaranya adalah 1. Perasaan intelektual, yaitu yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Ada beberapa contoh pengaruh emosi terhadap perilaku individu, diantaranya yang pertama memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas, lalu melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Selanjutnya, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu. Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Emosi yang kuat, anak kecil bereaksi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi yang remeh maupun yang serius. Emosi seringkali tampak. Anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali mengakibatkan hukuman. Emosi bersifat sementara. Peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian menangis, atau dari marah ke tersenyum, atau dari cemburu. Tingkat perkembangan emosi. 3 reaksi emosi yang paling kuat adalah rasa marah, kaku, dan takut yang terjadi akibat dari peristiwa-peristiwa eksternal maupun proses tak langsung. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi emosi stabil rata-rata, emosi labil. Baby blues selanjutnya baby blues syndrome. Sindrom baby blues adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak hamil yang berhubungan dengan kesulitan ibu menerima kehadiran bayinya. Baby blues syndrome atau stres pasca persalinan merupakan salah satu bentuk depresi yang sangat ringan yang biasanya terjadi dalam 14 hari pertama setelah melahirkan dan cenderung lebih buruk. Gejala-gejala baby blues syndrome, ibu yang baru melahirkan dapat merasakan perubahan mood yang cepat dan berganti, yang cepat dan berganti-ganti atau mood swing, seperti kesedihan, suka menangis, hilang nafsu makan. Penyebab terjadinya baby blues syndrome karena perubahan hormonal, perubahan fisik, sama perubahan psikis. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya baby blues syndrome. Yang pertama ada faktor hormonal. Ketidaknyamanan fisik, ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik. Faktor postpartum syndrome, baby blues umum dan paritas atau jumlah anak. Pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan. Latar belakang psikososial wanita yang bersangkutan seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan sebelumnya, stres yang dialami ibu dalam keluarga karena banyak kebutuhan, ditambah ekonomi keluarga semakin memburuk. Kelelahan pasca persalinan juga dapat mempengaruhi psikologis ibu. Rasa memiliki bayi yang terlalu dalam sehingga timbul rasa takut yang berlebihan akan kehilangan bayinya. Pencegahan baby blues syndrome. Yang pertama, mempersiapkan jauh-jauh hari kelahiran yang sehat.
Yang kedua, adanya pembagian tugas antara suami dan istri pada saat proses kehamilan berlangsung. Yang ketiga, tanamkan pada benak ibu hamil bahwa anak adalah anugerah ilahi yang akan membawa berkah dan menambah jalinan cinta kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang perkembangan bayi, mulai dari bayi sampai penjelasan saya tentang perkembangan bayi. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And why you always got that you insecure? Don't you know that you are so cute? So please stop being so insecure.